Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak, Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Patman Adi Putra SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kayangan, Kabupaten Lombok Utara pada mata pelajaran sejarah. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja pada materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kelas 11 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalin silaturahmi ya dalam proses belajar dan mengajar. Namun sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran ini, Pak Guru berharap silakan yang belum rapi untuk merapikan, masukkan bajunya. Yang masih ada sampah silakan diangkat dan dirapikan tempat duduknya, luruskan dengan yang diumpat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini akan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas boleh pimpin temannya berdoa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Absen dulu ya. Ya. Amanda, Arya, Ayu, Bintang, Dina, Dinda, Dispan, Hadir. Dito, Eca, Erwina. Jadi sebelum pembelajaran kita akan mulai, penting perlu mengingatkan kita semua yang ada yang tinggal di Indonesia untuk kita terus meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa yang kita cintai. Yang sebagai pelajar, selain mengikuti upacara bendera, menyanyikan lagu-lagu wajib nasional juga bagian dari rasa cinta terhadap bangsa. Di sini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu nasional. Tentang materi yang akan kita selesaikan. Jadi Pak Guru ingin bertanya dulu nih, kira-kira apa yang menjadi tujuan atau manfaat kalian belajar sejarah? Erwina? Seperti kata Pak Guru tadi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.
Dan kita belajar sejarah itu tidak hanya untuk mengetahui saja, tapi kita akan mengambil sebuah pembelajaran untuk kita bisa lakukan ke depan itu bisa lebih baik lagi. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Tentang Jepang di Indonesia. Siapa yang masih ingat apa tujuan Jepang menjajah Indonesia? Ingin mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Ingin mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Oke, luar biasa. Jadi tujuan Jepang datang ke Indonesia itu ada dua ya. Yang pertama itu berkaitan dengan sumber daya alam. Yang kedua berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi untuk menambah personil perang, jadi masyarakat Indonesia terutama para pemuda itu dilatih militer, tujuannya untuk membantu ke perang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Indonesia itu kapan merdeka? Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan media kartu domino proklamasi. Peserta ini nanti akan dapat menganalisis peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Pak Guru akan putarkan video pembelajaran. Kalau nanti diamati, setelah kalian amati nanti boleh kalian bertanya. Pemirsa, hari ini tanggal 15 Agustus 75 tahun lalu terjadi peristiwa bersejarah di mana Jepang menyerah kepada sekutu yang membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya 2 hari kemudian. 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, memicu bersatunya persekutuan Amerika Serikat, Britania Raya, Belanda, Hindia Belanda, dan sejumlah negara jajahan Inggris, serta sejumlah negara Amerika Latin untuk bersama-sama berperang melawan Jepang. Bagi Indonesia yang saat itu dijajah Jepang, momen ini menjadikan terjadinya kekosongan kekuasaan atau status quo di wilayah Indonesia. Memanfaatkan hal ini, 2 hari kemudian, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dari hasil mengamati video tadi, yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan. Indra silakan. Apa hubungan antara perang Asia Pasifik dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kaitan antara perang Asia Pasifik dengan kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa jawab? Kalau itu pertanyaan Yunda kalian tidak bisa jawab, maka itu akan kita jadikan permasalahan. Ya, kita akan membahas tentang jatuhnya Jepang dan masuknya era kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi peristiwa itu mulai dari kekalahan Jepang sampai dengan penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Jadi di sini nanti Pak Guru akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok dengan menggunakan permainan domino ya. Nanti di permainan itu akan ada pertanyaan dan jawaban yang akan kalian sambung menjadi satu terus sampai kalian finish. Sekarang kita bentuk menjadi 5 kelompok. Kita berhitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3. Yang nomor urut 1 silakan berkumpul di sini depan sama Iman. Oke, silakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Pak Guru akan membagikan yang akan dari korupsinya.
semua? Jadi setelah kalian menulis nama kelompok, nama anggota, kalian akan melihat di bawah itu ada tujuan ya. Tujuan pembelajaran yang ada di RKPD itu yang akan kalian capai. Di sana tersedia 2 kolom. Perhatikan. Kolom pertama itu akan terisi oleh hasil dari domino yang kalian susun. Di kolom kedua, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran tentang proklamasi kemerdekaan yang dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi nanti cari jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya, ada rangkai seperti ini terus sampai dia finish. Yang kedua, warna. Di sini Pak Guru berikan 2 warna. Pertanyaannya kuning, jawabannya harus di kuning. Kalau pertanyaannya di biru, maka harus di biru. Jadi merangkai lalu menuliskan jawaban di RKPD. Silakan gunakan sumber yang lengkap atau yang ada. Bisa menggunakan HP dan buku paket yang lain. Di sini Pak Guru akan ada penilaian. Perhatikan, penilaiannya ada 2 ya. Penilaian nanti presentasi sama penilaian diskusi kelompok. Oke, silakan 40 menit Pak Guru mulai dari sekarang. Seorang begitu dan begitu tugaskan 1 orang menulis jawaban yang RKPD. Ini kan pertanyaannya nih. Jawabannya nih. Langsung tulis jawaban 1, jawaban 2. Ini yang Oke, jadi nanti kalau waktunya sudah berbunyi, jadi selesai tidak selesai, stop ya. Ya, siap.
lagi. Kalau sudah soal yang pertama, lanjut ke soal nomor 2 ya. 9 sampai soal warna. Kelompok 1 bagaimana? Ini kelompok 3 dan 4 sudah selesai. Tinggal kelompok 1 siapa di mana? Dirapikan lagi ya. Minunya kalau sudah selesai rapikan lagi. Kelompok 5 di mana? Bukan lagi, sudah boleh duduk. Oke, perhatikan semua dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Jadi setelah kalian melakukan mengumumkan Warumino proklamasi sesuai dengan pertanyaan dan jawaban sampai finish, di sini kita akan melakukan presentasi. Tapi sebelum presentasi, Pak Guru ingin menyebutkan ranking dulu ya. Jadi untuk ranking pertama dari penyelesaian domino ini jatuh kepada kelompok 3. Kedua jatuh kepada kelompok 4. Yang kedua kelompok 2. Jadi gini presentasinya, bukan semua ada presentasi ya. Perwakilan satu kelompok akan membacakan jawabannya saja. Kelompok lain nanti kelompok lain akan menyocokkan dengan hasil kalian. Kalau ada yang kurang tepat dari penyampaiannya, angkat tangan ya. Mungkin jawaban yang disampaikan salah. Tunjukkan jawaban kalian apa. Ya, oke, kita lihat kesempatan kelompok 5 untuk membacakan hasilnya. Silakan kelompok 5 satu orang berdiri bacakan hasil jawabannya saja. Kelompok lain mengikuti dengan melihat jawaban kalian. Ya. Nanti kalau ada jawaban yang menurut kalian salah, komen ya, komen komentar. Baiklah. Kalau kelompok lain bisa temannya lagi berbicara, kalian diam ya. Kita mulai kelompok 5 sekarang. Jawabannya ya. Ya, jawab aja. Kalau jatuh dijatuhkannya bom atom di wilayah Hiroshima dan Nagasaki. Dia jawaban kalian. Sama. Sama dua, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia akibat perang Asia Pasifik. Nyala bangku. Nomor 3, menarik simpati rakyat jajahan agar mendukung MIPA. Nomor 4, rencana pemberian kemerdekaan bagi Indonesia. Nomor 5, membahas hasil sidang 1 tentang rancangan dasar negara. Nomor 6, anggotanya terdiri atas perwakilan semua kelompok dari Indonesia. Yang beda angkat tangan ya. Nomor 7, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sama. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Lanjut. Siap. Nomor 8, membentuk Partai Nasional. Nomor 9, Sultan Sajaid. Nomor 10, Ahmad Subandul.
Berikan kesempatan kelompok 2 melanjutkan kelompok 3 dari 11 sampai 20. Siapa satu orang? 11 mengamankan Soekarno dan Hatta dan pengaruh oleh Jepang. 12 Laksamana Mulia. 13 Sayyidina. 14 Es Kubut. 15 Pengibaran Saka Merah Putih. 16 didahului dengan pidato singkat yang disampaikan Soekarno. 17 ditakutkan memicu bentrok dan 18 persatuan dan kesatuan para pahlawan. 19 proklamasi kemerdekaan merupakan Yang kelompok ini belum selesai menulis, jadi jangan dilanjutkan ya. Karena akan terhitung 17 dikali 5. Kita selesai tapi dia Ya, dah. Oke, sekarang Pak Budi minta dari kelompok 4 coba kesimpulan yang dapat dilakukan dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Prancis akan membaca kesimpulan membacakan pembelajaran yang dapat diambil dari materi yang dibahas. Yang pertama, kami bisa berpikir kritis. Dan kedua, dan bisa menjawab soal walaupun kami kebingungan. Nyala. Kita dengarkan kesimpulan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran yang dapat kami ambil dari kelompok 2 yaitu kemampuan yang sangat digali, kerjasama, saling berkomunikasi yang lancar dan sangat impengan. Terima kasih. Sekarang silahkan kalian kumpulkan LKPD-nya dan kembali duduk seperti biasa dengan merapikan depannya. Oke, kalau kalian perhatikan, sekali lagi Pak Guru tanya, Indonesia merdeka pada tahun berapa? 17 Agustus 1945. Untuk mencapai ini butuh proses ya. Sini dulu, ada belakang dulu nih. Jadi kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang, di mana saat Jepang diserang oleh sekutu, dia memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia. Tentunya akan terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Apa tadi peristiwa Rengas Dengklok? Penculikan Insinyur Soekarno dan Hatta oleh golongan muda karena takut terpengaruh oleh Jepang. Tepatnya setelah peristiwa Rengas Dengklok, maka terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda membahas tentang perumusan proklamasi sampai tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan. Jadi Indonesia dianggap sudah merdeka dari kemerdekaan. Bisa dipahami ya? Oke. Coba Nila, apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Oke, silakan. Bisa hapus dulu buat selanjutnya
ingin tes kemampuan kalian dulu. Di sini ada 10 soal TB ya, yang berkaitan dengan materi yang tadi. Silakan kalian jawab ya. Aku ingin mengukur sejauh mana kemampuan kalian memahami materi yang kita bahas. Sekarang bisa dikasih tanda ya. sama.
Jadi pembelajaran kita akan lanjutkan di depan. Sebelum Pak Guru akhiri, silakan satu orang bisa memberikan tanggapan bagaimana tentang pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Silakan bicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya ingin merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini adalah kami sangat menikmati dan senang dengan pembelajaran pada pagi hari ini dan kami sangat bisa menambah wawasan kami lebih luas lagi tentang demokrasi Indonesia, terutama tentang masalah penjajahan. Oke, silakan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan satu orang memberi berdoa. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekian untuk hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Kurang dan lebihnya Pak Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.